Pak, iya tuh. Kayaknya nanti teknisnya dengan Pak Kadis. Ya, siap. Abdi melanjutkan. Bapak masih rapat. Iya. Soal ini Pak, udah tadi sama Pak Iip yang menyetak teguran tuh, belangko teguran. Oh, yang dari Pak Dedi. Tadinya barang cetakan ada di situ, dicetak aja di sini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kita bertemu lagi dan ini lengkap nih, saya didampingi oleh Pak Kadis Kesehatan sebagai juru bicara juga, kemudian sama Pak Karohumas. Jadi saya langsung saja update ya untuk mengenai COVID-19 di sore hari ini. Ya, data yang tercatat ini positifnya 747. Ya. Berarti ada peningkatan nih 3,53% dari kemarin. Kemudian yang meninggal ini kemarin 59, hari ini bertambah jadi ada 62 orang yang meninggal. Kemudian juga yang sembuh, alhamdulillah banyak yang sembuh, dari kemarin 45 sekarang sudah tercatat 56 orang. Dan pasien dalam pengawasan itu totalnya hari ini ada 3.587. Kemudian yang selesai PDP ada 1.556 dan masih dalam pengawasan ini ada 2.031. Sedangkan orang dalam pemantauan atau ODP itu total hari ini tercatat 35.429. Selesai 24.094, sehingga yang masih dalam pemantauan itu ada 10.735. Nah, ini barangkali angka-angka kita yang terakhir, dan saya juga pada kesempatan ini mengingatkan kepada semua warga di Bandung Raya, ya khususnya yang ada di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang, bahwa insya Allah besok hari Rabu mulai pukul 00.00 kita akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Bandung Raya tersebut. Saya berharap masyarakat bisa disiplin, ya, bisa mentaati aturan-aturan yang dikeluarkan, baik yang tercantum di dalam peraturan gubernur dan lebih detailnya ada di peraturan bupati wali kota di 5 wilayah itu. Dan saya yakin bahwa semua aparat sudah mulai mensosialisasikan hal ini. Hal-hal apa saja yang boleh, hal-hal apa aja yang tidak boleh. Nah, ini kami berharap betul-betul bahwa masyarakat bisa disiplin. Tolong hargai mereka-mereka yang sudah berdisiplin, berkorban untuk tinggal di rumah. Ya, jangan sampai pengorbanan mereka yang disiplin, yang tinggal di rumah itu sia-sia dengan adanya PSBB ini karena ketidakdisiplinan kita. Dan satu hal barangkali perlu saya sampaikan juga, anggaplah diri kita ini adalah penular. Anggaplah diri kita ini positif. Ya, sehingga kita bisa menjaga jarak dengan orang lain dan mengingatkan juga kepada orang lain supaya bisa menjaga jarak dengan kita. Ya, saya kira ini harus dilakukan dan harus bisa dimengerti oleh semuanya. Betapa penularan COVID-19 ini mata rantainya bisa diputus hanya dengan kedisiplinan kita. Ya, menjaga kehidupan sosial kita, mengurangi kegiatan-kegiatan sosial kita, dan juga kita tetap menjaga jarak dengan orang lain. Saya kira itu untuk sore ini. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Nanti apa yang saya bisa jawab, saya jawab. Kalau mengenai kesehatan nanti barangkali Pak Berli bisa menambahkan. Pertanyaan pertama, Pak. Tanggapan pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang larangan mudik dari pemerintah pusat. Apa yang akan dilakukan setelah ini dan apakah ada aturan lanjutan? Baik. Jadi mengenai larangan mudik yang dikeluarkan oleh Presiden, ini saya kira akan dampaknya besar dan tentu
kita menyambut baik hal ini karena dari sebelumnya kita sudah selalu mensosialisasikan jangan mudik, jangan piknik. Jadi dengan adanya larangan resmi dari Presiden tentunya aparat ya baik sipil, aparat militer maupun kepolisian akan lebih serius untuk melaksanakan instruksi atau larangan yang dikeluarkan oleh Presiden. Mengenai kesiapan hal-hal apa yang akan dilakukan saat ini kita masih terus membahas di tim ya kira-kira cara-cara apa atau langkah-langkah apa yang nantinya bisa dilakukan dalam rangka mencegah apa atau menerapkan larangan mudik dari Bapak Presiden ini. Pertanyaan kedua, berapa banyak warga yang sudah terlanjur mudik dan yang sudah terdata ke Jawa Barat? Baik, jadi untuk pemudik dini ya sampai saat ini yang tercatat ya informasi dari Dinas Perhubungan itu ada sebanyak sekitar 253.000 pemudik sampai hari ini. Itu kami mendapat laporan, mengumpulkan laporan itu dari pelabuhan udara, dari pelabuhan laut, kemudian dari kereta api dan juga dari terminal-terminal bis yang dikelola oleh pemerintah provinsi. Jadi terminal bis tipe B. Jadi jumlahnya sampai dengan saat ini adalah sekitar 253.000. Dan untuk diketahui saja bahwa tahun kemarin angka pemudik itu yang masuk ke Jawa Barat mencapai 3,6 juta orang. Ya, mudah-mudahan dengan larangan mudik ini angka tadi tidak bertambah, bisa ditekan. Ya, sekali lagi, kenapa? Karena tadi untuk memutus rantai penyebaran dari COVID-19 ini. Pertanyaan ketiga, langkah konkret apa agar tak ada arus mudik dari Pemprov Jabar? Ya, tadi sudah saya sampaikan ini sedang dibahas di tim. Ya, jadi pihak Dishub, kemudian kepolisian dan juga dari pihak-pihak terkait lainnya sedang merumuskan bagaimana supaya memang orang itu tidak mudik gitulah ya. Yang jelas bahwa kita terus mensosialisasikan hari ini kepada masyarakat, memberikan kesadaran ke masyarakat. Bukan kita mau memutus tali silaturahim atau apa gitu ya. Tapi ini semata-mata adalah niat kita semua untuk bisa memutus sekali lagi penyebaran dari COVID-19 ini. Tanpa usaha kita semua, tanpa usaha yang dilakukan bersama-sama, saya kira akan sulit untuk memutus rantai penyebaran daripada COVID-19 ini. Pertanyaan keempat, data positif hasil PCR yang 300, apakah sudah diserahkan ke Kemenkes? Menurut informasi dari Pak Berli sudah diserahkan ke Kemenkes dan laporannya itu yang masuk dalam laporan positif nasional ya, masuk dalam laporan positif nasional. Pertanyaan kelima, adakah bantuan khusus untuk kelompok disabilitas? Nah, dalam kriteria bantuan sosial disabilitas termasuk ya. Hari ini kita masih terus memverifikasi data, jadi angka pastinya saya belum punya. Yang jelas disabilitas itu termasuk dalam kelompok yang akan diberi bantuan sosial. Menjelang Ramadan, Pak, tentunya ada buka puasa bersama. Apakah hal tersebut diperkenankan atau dilarang? Atau Ya. diperkenankan tapi ada syarat apa saja? Jadi buka bersama itu dilarang karena buka bersama itu akan mengumpulkan orang. Ya, nanti akan keluar surat edaran gubernur tidak hanya melarang buka puasa ya, tapi juga terkait dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI bahwa kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan di bulan puasa, sholat tarawih di masjid, kemudian juga iktikaf, kemudian juga tadarus, itu semuanya dilakukan di rumah. Sholat tarawih bisa sendiri, bisa dilakukan berjamaah di rumah dengan keluarga inti. Dan sekaligus juga saya menghimbau kepada mereka yang sudah secara rutin melaksanakan buka puasa bersama, artinya mengundang orang,
menyiapkan makanan. Nah, saat inilah ya biaya yang biasanya digunakan untuk buka bersama ini bisa kita gunakan untuk membantu tetangga kita, membantu mereka yang membutuhkan di masa khususnya di PSBB ini. 1 minggu PSBB di Bodebek. Bagaimana perkembangan data kasus COVID-19 di Bogor, Depok, Bekasi? Ya. Jadi sekarang kita masih evaluasi, ya, masih evaluasi. Nanti hasilnya mungkin bisa secara teknis lah nanti Pak Berli ya selaku Kadis Kesehatan dan juga juru bicara bisa menyampaikan pada saudara nanti evaluasinya sudah sampai mana itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah Pemprov dapat kloroquine dari pemerintah pusat? Belum ya. Sampai saat ini belum ada, belum dapat. Pertanyaan selanjutnya, mereka yang sembuh dari COVID-19, apakah sembuhnya karena pengobatan? Obat apa yang dipakai? Atau sembuh karena imunitas sendiri? Nanti Pak Berli nanti setelah saya aja nanti tambahkan. Soal fitur pengaduan bansos di Pikobar, sudah ada berapa aduan per hari ini? Hari ini saya belum dapat update, hanya yang jelas hari Senin malam itu sudah sampai 18 ribuan ya yang masuk ke aduan mengenai bansos di Pikobar. Jadi hari pertamanya 8.000, hari keduanya hari Senin itu udah 18.000. Jadi saya belum update lagi nih hari ini. Ada kabar bansos di Depok disunat oleh RT RW, Pak? Ya, saya menyimak di TV ya. Ini bansos itu kan di TV itu yang diberitakan 250.000 jadi 225.000. Jadi saya pikir itu bukan bansos dari gubernur. Ya, apakah bansos dari wali kota atau dari mana? Jadi saya tidak bisa menjawab hal ini ya. Hanya yang jelas untuk bantuan gubernur, bansos dari gubernur, kita sudah mengupayakan supaya tidak terjadi potong-memotong. Makanya kita bekerja sama dengan PT Pos ya. Bekerja sama dengan PT Pos mengantarkan bantuan 500.000 yang berupa sembako senilai 350.000 dan uang tunai 150.000 itu langsung diantarkan ke penerima, tidak melalui pihak-pihak lain. Dan yang mengantarkannya yaitu ojek-ojek tadi itu dibekali sebuah aplikasi oleh PT Pos dan dengan aplikasi itu penerimanya difoto, kakaknya difoto, kemudian juga ada tanda terima yang itu untuk pertanggungjawaban kita nanti dalam penyaluran atau penggunaan APBD di bansos gubernur ini. Ini sudah terjawab rupanya. Pertanyaan selanjutnya mengenai Ya, mengenai kesehatan, mengapa Pak Berli? Baik, saya akan menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Daud. Pertama tadi mengenai hasil evaluasi ataupun evaluasi yang dilakukan untuk PSBB yang dilaksanakan di Bodebek. Pertama saya sampaikan bahwa untuk melakukan evaluasi itu kita menggunakan daftar tilik ya, dan daftar tilik yang kita buat itu secara teratur kita laksanakan di Bodebek dan kemudian hasilnya itu kita bahas di dalam tim namanya tim Monep di Dinas Kesehatan. Kemudian dari hasil pembahasan untuk sementara sampai dengan saat ini, kalau dilihat dari kasus, saat ini memang kasusnya masih meningkat ataupun masih trennya itu bertambah. Ini sebenarnya sesuai dengan prediksi awal bahwa puncak yang akan terjadi dengan upaya yang sudah dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat ini diperkirakan mulai tanggal 22 sampai nanti sekitar tanggal 29 Mei. Jadi puncaknya itu adalah tanggal 22 April sampai dengan 29 Mei. Jadi kita sekarang ini belum mencapai titik puncak, jadi kita masih harus terus berwaspada dan ini tentunya juga dibutuhkan kerjasama dari semua, terutama dari masyarakat untuk sekali lagi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Daud bahwa kita harus disiplin ya melakukan physical distancing, social distancing. Kita jangan melakukan
atau membentuk kerumunan-kerumunan massa, apalagi nanti di bulan puasa banyak sekali kegiatan yang biasanya dalam keadaan normal kita melakukan banyak sekali kegiatan yang berkumpul secara massal, tentunya ini harus kita kurangi, harus kita batasi, dan semuanya kita kembalikan beraktivitas di rumah saja. Mungkin itu tambahan. Kemudian terkait dengan obat, bahwa obat-obatan yang diterima oleh Dinas Kesehatan itu sebenarnya dari awal sudah kita sampaikan ke Kementerian Kesehatan, hanya sampai dengan saat ini baru sebagian yang kita terima obat-obatan yang diperuntukkan untuk pengobatan COVID-19 ini. Ya, jadi yang sudah kita terima itu adalah oseltamivir, kemudian juga ada multivitamin, kemudian juga ada vitamin C dosis tinggi, sama dengan satu lagi itu adalah untuk Pilkina. Ya, jadi itu adalah yang diterima, dan dengan obat-obat itulah banyak dari penderita COVID-19 ini di Jawa Barat alhamdulillah sembuh. Salah satunya tadi Pak. Ya, jadi itu bukti bahwa selain dari daya tahan tubuh, juga dari isinya itu obat-obatan dan multivitamin yang diberikan kepada penderita terkonfirmasi positif COVID-19. Mungkin itu sebagai tambahan dari saya. Terima kasih. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Bu Eni.